Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa bertemu kembali dalam pelajaran kimia kelas 11. Anak-anak ustazah udah sadar belum ya kalau kalian itu sekarang sudah kelas 11, bukan lagi kelas 10. Kalau waktu kelas 10 kalian masih terus merasa kayaknya baru tamat SMP deh gitu kan. Ini sudah kelas 11 nih, nggak terasa ya. Nah, jadi anak-anak sekalian, semakin bertambahnya umur, keseriusan juga harus semakin bertambah ya. Semangat belajar, serius belajar, dan pastinya di zaman kondisi seperti ini, satu hal yang sangat dituntut dari anak-anak sekalian adalah kejujuran dalam belajar. Nah, itu adalah sedikit kata pembuka yang saya sampaikan sebelum pembelajaran kita ya. Nah, anak-anak ustazah, di kimia, alhamdulillah dari beberapa pertemuan yang lalu kita sudah masuk pembelajaran hidrokarbon, ya kan? Nah, kemarin kita sudah membahas keistimewaan dari atom C. Ya, kenapa atom C, ada apa dengan hidrokarbon, kenapa dia harus itu yang dibahas gitu kan. Kita membahas ada namanya atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener ya kan. Dan kemarin kita sudah sempat juga menyinggung tentang alkana, alkena, dan alkuna ya. Alkana itu rumus molekulnya adalah CnH2n tambah 2, alkena CnH2n, alkuna CnH2n kurang 2. Nah, itu sudah kemarin, dan ustazah juga kemarin sudah memberikan cara membuat rumus strukturnya ya. Ustazah sudah membuat cara membuat rumus strukturnya. Apabila misalnya C-nya 4, hanya ada berapa, bagaimana tata cara peletakannya, misalnya seperti itu kan. Nah, kan kemarin sudah kita buat. Nah, pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan. Di sini pada alkana, alkena ataupun alkuna kita akan membahas tata namanya, isomernya, sifatnya, pembuatannya, dan juga kegunaannya. Namun di sini nanti ustazah akan merangkum. Karena kita di sini sistemnya daring, nanti kalau kita runut satu persatu nanti terlalu lama. Jadi di sini akan ustazah buat tata namanya dulu sekaligus, mulai dari alkana, alkena, alkuna, agar anda sekalian bisa langsung membedakan, oh kalau alkana begini, kalau alkuna begini gitu. Nah, sekarang kita perhatikan tata nama untuk alkana. Ingat pembedanya kemarin, kalau alkana dia ikatannya tunggal, alkena rangkap 2, alkuna rangkap 3 ya. Itu diingat ya anak-anak ustazah semua. Ini biar ustazah buat pengingat nih. Sudah? Alkana, alkena, alkuna. Jadi alkana, alkena, dan alkuna. Sudah? Kalau alkana rumusnya CnH2n tambah 2, alkena CnH2n, alkuna CnH2n dikurang 2. Alkana itu dia ikatannya tunggal, alkena dia rangkap, alkuna rangkap 3. Inilah ciri khasnya alkana, alkena, alkuna. Apabila suatu senyawa hidrokarbon semua ikatannya adalah tunggal, berarti itu adalah alkana. Apabila senyawa hidrokarbon ada ikatan rangkap 2 seperti ini, walaupun cuma 1, berarti dia tata namanya adalah alkena. Apabila dia ada rangkap 3-nya, berarti dia adalah alkuna gitu ya anak-anak ustazah. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang kita mulai tata nama alkana dulu. Kita lihat tata nama senyawa alkana. Perhatikan baik-baik cara memberi nama alkana. Pertama, kita harus ini contoh ya, CH3, CH, CH2, CH3, baru di sini ada namanya CH3.
Cara pertama adalah kita harus menghitung rantai C terpanjangnya sampai berapa paling panjang, ya. Dan kita boleh menghitungnya itu adalah dari ujung. Boleh ujung kanan, ujung kiri, dari bawah, dari atas, boleh, asal anti tidak menghitungnya dari tengah-tengah. Boleh begini, lihat ya anak-anak saja. 1, 2, 3. Kalau sudah 3 di sini nggak bisa lagi 4 ke sini, selesai gitu. Sini boleh, atau boleh juga 1, 2, 3, 4 boleh, atau 1, 2, 3, 4 bisa, atau 1, 2, 3, 4 bisa. Ada 4 kemungkinan. Namun yang mana kita pakai tadi, rantai terpanjangnya itu adalah 4, ya kan? Ini tadi 1, 2, 3, dari sini 4, dari sini bisa 4 gitu kan. Pokoknya yang paling panjang itu kita bisa mendapatkan 4. Namun dari mana kita cocoknya menamainya? Kenapa harus dari sini di contoh kita? Kenapa tidak dari sini? Kenapa tidak dari sini? Kalau kita menamainya dari sini 1, 2, 3, 4, ini kita bulati dulu nih yang 4 ini. Yang rantai terpanjang yang kita pilih itu dikatakan dengan rantai induk. Saya ulangi, rantai terpanjang yang kita pilih itu kita namakan dengan rantai induk. Sedangkan yang di luar rantai induk disebut dengan rantai cabang atau alkil namanya. Ya, namanya adalah alkil. Oke, saya buatkan di sini lagi. CH3, CH, CH3, CH2, CH3. Nah, perhatikan anak-anak ustazah. Ini dia yang ustazah buat di tadi contoh kita ya. CH3, CH, CH3 di bawah, CH2, CH3. Nah, kita pakai ini. Nah, tadi ustazah bilang bahwa langkah pertama yang kita lakukan adalah hitunglah rantai terpanjang yang bisa kita buat paling memungkinkan. Kan tadi bisa begini, 1, 2, 3 boleh, 1, 2, 3, 4 boleh. Tapi kalau ada yang paling panjang, itulah kita pakai. Berdasarkan ini yang paling bisa panjang itu adalah 4, ya kan? Bisa 1, 2, 3, 4 bisa, bisa 1, 2, 3, 4 bisa, atau 1, 2, 3, 4 boleh, ya. Akan tetapi apakah boleh-boleh saja kita buat nomornya dari mana saja? Tidak. Jadi bagaimana caranya? Tadi kita sudah menetapkan bahwa rantai terpanjangnya adalah 4. Silahkan bulati, anti maunya 4 itu yang mana? Tadi kalau di contoh soal kita maunya 4 itu ini, ya kan? Ini 4. Sudah? Rantai terpanjang yang kita pilih itu disebut dengan rantai induk. Itu induknya. Sedangkan di luar rantai induk itu disebut dengan apa tadi saya bilang? Apa? Cabang. Rantai cabang atau disebut juga dengan rantai alkil. Alkil, ya. Nah, selanjutnya mau menentukan nomor 1 dari mana? Apakah dari kiri atau dari kanan? Cara menentukan nomornya, apabila pada rantai hidrokarbon itu ada alkil, ada cabang, maka usahakanlah cabang itu mendapat nomor sekecil mungkin. Apa maksudnya ustazah? Perhatikan. Kalau kita menomori dari sini, berarti ini nomor 1, 2, 3, 4, gitu kan? Kalau kita menomori di sini 1, 2, 3, 4. Kalau kita menomori dari kiri, cabangnya terletak pada atom C nomor berapa? 2 kan? 1, 2. Tapi kalau kita menomori dari kanan, cabang terletak di nomor berapa? 3. Makanya kita pilih penomorannya dari kiri. Untuk apa? Agar si cabang mendapatkan nomor terkecil.
Dah 1, 2, 3, 4. Sudah ya semuanya ya. Dapatlah kita. Nah, selanjutnya anak-anak ustazah, kalau sudah dapat kita ini siapa induknya, siapa cabangnya, maka sekarang menamainya. Kemarin kan ustazah sudah mengatakan sama anak-anak ustazah untuk menghafalkan angka 1 sampai dengan 10, ya kan? 1 met, 2 et, gitu kan? Metana, etana, propana, butana. Udah kan minggu lalu ya. Nah, jadi itu semua harus dihafalkan. Sudah anak-anak ustazah, sehingga nanti kita tinggal menambahi akhirannya saja. Nah, perhatikan di sini di buku kita ada nih. Nah, ini dia. Perhatikan baik-baik. Nih, kalau atom C-nya 1, meta, eta, propa, buta, penta, heksa, penta, okta, nona, deka. Ya kan? Kalau nanti yang kita namai adalah alkana, berarti namanya jadi metana gitu. Propana dan selanjutnya. Kalau alkena, propena gitu. Butena dan selanjutnya. Kalau alkuna, oktuna, pentuna, begitu ya. Selanjutnya, seterusnya begitu juga. Nah, untuk ini met et prop but pen hex dan selanjutnya ini adalah untuk nama rantai panjangnya. Saya ulangi, ini nama untuk rantai induknya. Ya, untuk nama rantai induknya. Kalau di sini perhatikan di buku kita dibuatnya langkah-langkah penamaan alkana rantai lurus. Ini untuk rantai lurus alkana terkhusus ya. Tapi hampir mirip alkana, alkena, alkuna hampir mirip, cuman akhirannya aja nanti dirubah. Yang pertama hitung jumlah atom C-nya. Sudah tadi Ustazah sudah sampaikan, kita tentukan rantai induknya, kita tentukan rantai cabangnya atau alkilnya. Tuliskan nama awal berdasarkan jumlah atom C-nya. Kemudian tambahkan akhiran ana. Dah, jika jumlah atom C lebih dari 3, maka tambahkan N di depan nama awalnya. Kalau lebih dari 3, ya. Kalau tidak ada cabang ini untuk jika tidak ada cabang ini tadi yang saya katakan, jika ikatannya tunggal maka akhiran ana, rangkap ena, rangkap 3, una. Ya, baik kita lanjut saja ke sini. Jadi apalah namanya ini ustazah? Perhatikan baik-baik. Tadi rantai induknya adalah 4. Sudah? 4. Apa namanya 4? Yang 1 met, 2 et, 3 but, 3 prop, 4 but, iya kan? 4 itu adalah but. Dah? But. Ini kan tunggal. Ya, tunggal berarti adalah gugus alkana, berarti butana. Sudah? Butana. Belum selesai. Apalagi yang belum? Nah, karena kita ada cabang. Karena kita ada cabang, maka penamaan tata nama senyawa alkana, alkena, alkuna pertama sekali yang dinamai adalah cabangnya. Cabangnya dulu yang kita namai, ya. Dimana apabila cabangnya ini terkhusus cabangnya untuk cabang atau alkil. Untuk cabang atau alkil, jika C-nya 1 maka namanya jadi metil. Jika C-nya 2 namanya jadi etil. Jika C-nya 3 namanya jadi propil dan seterusnya. Ya, ustazah ulangi, untuk penamaan cabang apabila C-nya 1 metil, C-nya 2 etil, C-nya 3 propil, C-nya 4 butil dan seterusnya. Itu dia kalau cabang, akhirannya adalah akhiran il gitu. Jadi kalau begitu punya kita soal ini, berapa cabang? Cabangnya ada 1, ya kan? Cabangnya ada 1 dan C-nya berapa? C-nya 1. Berarti punya kita ini namanya adalah metil. Sudah? Dan terletak di nomor berapa kasih metil ini? Di nomor berapa si metil? Nomor 2. Maka nama dari senyawa ini adalah 2 metil
buta. Nah, ini kita buat tanda penghubung di sini ya. Begitu cara menamainya memang. 2 metil butana. Begitu, Anda sekalian. Gimana? Kira-kira bisa nggak dipahami ya? Nah, baik. Saya kasih contoh lagi biar lebih paham. Kita tambahi lagi contoh soalnya. Perhatikan. Nih, Ustazah buatkan contohnya lagi. Oke. Bentar ya. Nah, ini dia. Saja buat misalnya. Tidak usah pusing-pusing dulu. Saja kok susah kali. Jangan buat begitu ya. Ini dia C3C, inilah dia pokoknya contohnya ya. Berilah nama. Kasih nama dulu katanya. Jadi sama halnya seperti yang tadi. Yang pertama sekali yang kita lakukan adalah tentukan rantai induknya. Hitung dulu. Kalau saya sih biasanya hitung yang paling panjang dulu, yang lurus aja, lurus. Hitung ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau bisa juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa kan? Bisa. Gini bisa 1, 2, 3, 4. Bisa, tapi cuma 4. Atau gini juga bisa ya. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa juga. Ini juga bisa 1, 2, 3, 4, 5. Tapi cuma 5. Tadi ada yang 6. Berarti yang menang adalah si 6. Ya kan? Berarti yang menang adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5 juga ya. Jadi kita pakai yang 6. 6 tadi dia lurus ya. Lalu kita tandahi ini adalah rantai induk kita. Ini rantai induk kita. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah kita menomori dari mana? Dari kanan atau dari kiri? Apakah ada cabang kita? Ada. Ada berapa cabang kita? Ada 2 cabang kita. Ya, ada 2 cabang kita. Sekarang perhatikan. Kalau kita menomori nomor 1 dari sini, cabang kita nanti dapatnya nomor berapa? 1, 2, 3. Cabang dapat nomor 3. Kalau kita dari sini 1, 2, 3. Ternyata sama. Mau dari kanan, mau dari kiri, sama-sama dapat nomor 3 cabangnya. Kalau begitu terserah. Mau nomor 1 dari kanan, mau nomor 1 dari kiri, terserah. Oke, saja buat dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah, ada 6. 6. Ini rantai tunggal tadi ya. Kalau 6, apa namanya 6? Apa 6 semuanya? Ingat? Heksana. Ya kan? Heksana kan? Baik. Itu masih nomor induk. Sekarang si cabang. Jadi ini yang paling sering disilapkan. Tadi kan Ustazah udah buat. Apabila rantai cabang kita C-nya 1 namanya metil. Kalau C-nya 2 namanya etil. Jadi banyak itu yang terkecoh dipikirnya. Ini berarti cabang kita C-nya ada 2. Salah anak-anak Ustazah. Ini adalah cabang kita satu jenis. CH3 sama-sama CH3 kan? Iya kan? Sama-sama CH3 nih. Jadi cabang yang ini namanya adalah metil, yang ini juga namanya metil. Jadi di sini ada 2 metil. Ada 2 si metil di sini. Jadi bagaimana cara menamainya Ustazah? Perhatikan baik-baik. Apabila cabang ada lebih dari 1, ini kan lebih 1, ada 2 si metil kan? Ya kan, kalau tadi metilnya cuma 1, ini 2. Apabila cabangnya lebih dari 1, maka apabila dia cabangnya 2, apabila cabangnya 2, maka kita beri awalan di. Apabila cabang kita ada 3 yang sama ya, ini maksudnya sama, cabang ada 3, maka awali dengan tri. Apabila cabang kita ada 4, maka awali dengan tetra. Biasanya cuma sampai 4 aja. Sudah? Kalau 2 di, kalau 3 tri, kalau 4 tetra. Jadi bagaimana ini Ustazah? Aduh, pusing kali, nggak usah pusing. Perhatikan. Tadi metilnya ada 2. Sudah?
Di nomor berapa saja si metil itu? Yaitu di nomor 3 dan di nomor 4. Udah, buat di sini 3,4 ya, 3,4 garis begini. Apa cabang kita? Metil. Ada berapa metil kita? Ada 2, maka buat di apa nama cabang kita? Metil. Jadi namanya adalah 3,4 dimetil heksana. Begitu, sudah selesai. Jangan buat metil-metil, tidak. Tapi adanya kata di sini menunjukkan bahwa cabangnya metil ada 2. Jadi nama dari senyawa ini adalah 3,4 dimetil heksana. Gitu. Ya. Baik, Ustazah, cobalah dulu kita kasih untuk yang alkena. Jadi alkana, alkuna itu sebenarnya hampir sama ya, hampir sama dia tata namanya. Kita lihat untuk alkena. Alkena kita lihat dulu contohnya. Ini dia. Aturan penamaan alkena sama dengan alkana, hanya akhiran ana diganti dengan ena. Sudah? Ananya diganti dengan ena. Jadi ini ingat rumus molekulnya, makanya jadi etena, propena, butena sampai 10 dekena. Gitu ya. Ini contohnya, contoh soalnya ini. Udah? Ada rangkap 2-nya di sini. Rantai terpanjangnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ustazah, kenapa menomorinya dari kanan? Kenapa tidak dari kiri? Tadi Ustazah bilang kalau kita mau menomori maka cabang harus dapat nomor sekecil mungkin, gitu kan? Nah, Ananda sekalian, peraturan untuk penomoran yang Ustazah sampaikan tadi itu terkhusus untuk alkana. Untuk alkena dan alkuna, cara mendapatkan nomornya adalah prioritasnya bukan lagi cabang tapi rangkap. Ini dia. Kalau kita mau menomori, usahakanlah rangkap itu mendapat nomor sekecil mungkin. Rangkap yang harus diusahakan sekecil mungkin. Ya, jadi kalau kita tadi menomorinya dari kiri 1, 2, 3, 4 berarti rangkap itu nanti mendapatkan nomor 4. Sementara kalau kita nomori dari kanan, rangkap mendapat nomor 2. Ya kita pilih dari kanan. Kita pilih dari kanan ya. Makanya dia menomori dari kanan. Terus ada 2 jenis cabang nih. Ada 2 cabang, bukan 2 jenis. Jenisnya sama-sama metil ya. Ini metil, ini juga metil. Sudah? Nah, perhatikan. Tadi rantai terpanjangnya ada 6. Ya kan? Ada 6. Kalau rantai C-nya ada 6 namanya heksena. Heksena. Buat dulu heksena di belakang. Sudah? Heksena. Selanjutnya rangkap 2-nya terletak di nomor berapa? Terletak di nomor 2. Makanya ini jadi 2 heksena. Gitu. Ya. Selanjutnya cabang kita ada 2, sama seperti contoh yang tadi kan. Cabang kita ada 2, ada metil, ada metil. 1 metil di nomor 4, 1 metil di nomor 5. Ada 2 metil sehingga dibeli awalan di, maka namanya menjadi 4,5 dimetil 2 heksena. Gitu dia. Ya. Gimana anak-anak Ustazah? Bisa kira-kira apa pusing? Tapi insya Allah enggak ya, karena anak-anak kelas 11 ini semuanya Masya Allah ya, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang belajarnya penuh dengan semangat. Saja yakin itu. Oke, kita kasihlah dulu contoh lain biar lebih paham ya. Saya kasih lagi contohnya untuk alkena dulu.
Contoh tata nama untuk si alkena. Saja lihat dulu di buku kita ini. Mana dia? Oke, ini dia. Nah, ini perhatikan. Nah, yang ini saja. Lihat. Pertama kalau kita lihat ini, nomor 1 termasuk gugus apa? Alkana kan? Karena dia semuanya ikatan tunggal. Ini termasuk ikatan rangkap kan? Berarti ini termasuk alkena. Dah, sekarang kita kasih nama. Lihat. Kenapa ini namanya 3 metil 2 pentena? Perhatikan baik-baik. Ya. Nah, seperti yang Ustazah katakan tadi, pertama sekali yang kita lakukan adalah tentukanlah dulu rantai terpanjangnya. Tentukanlah rantai terpanjangnya. Jadi ini ternyata rantai terpanjangnya adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 bisa, tapi pendek. 1, 2, 3, 4, 5 bisa. Ya, pokoknya rantai terpanjangnya adalah 5. Sekarang pertanyaan kita adalah kita menomorinya dari mana? Dari kiri atau dari kanan? Ingat bahwa apabila dia rangkap atau pada gugus alkena atau alkuna, yang menjadi prioritas itu adalah rangkapnya. Usahakan yang rangkap harus mendapatkan nomor sekecil mungkin. Kenapa dibuat dari sini? Iya, karena kalau kita menomori dari kiri, sehingga rangkap akan mendapatkan nomor 2. Ya kan? 1, 2, dah langsung dapat rangkap. Tapi kalau kita nanti menomori dari kanan, dapat nomor berapa dia? 1, 2, 3. Jadi kita makanya dari kiri biar lebih kecil. Dah, berarti enanya di nomor 2. Atom terpanjangnya tadi ada 5 kan? Makanya namanya menjadi pentena. Pentena. Kenapa di sini nomor 2? Karena rangkapnya terletak di nomor 2. Lalu ada cabang di sini, metil. Ya, ada cabang namanya adalah metil, terletak di nomor berapa? Di nomor 3. Maka namanya adalah 3 metil 2 pentena. Gitu. Ya, anak-anak saja semuanya. Oke, kita buat lagi contohnya yang lain. Ya, Ustazah buat yang ini, yang alkuna. Jadi insya Allah kalau 1 bisa, alkana bisa, alkena alkuna juga insya Allah bisa. Karena dia beda sedikit saja. Saja buat dulu contoh untuk alkuna, biar nanti anak-anak Ustazah kasihlah tugas untuk mengasih nama. C rangkap 2C, CH3. Sini CH2, CH3. Oke, baik. Ini rangkap 3 ya. Lihat di sini. Ya. CH3, CH, CH2, C rangkap 3C, CH3. Nah, seperti inilah dia. Dah? Bagaimana nih saja cara memberi namanya? Ya, ayolah kita buatlah sama-sama dulu. Udah? Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rantai terpanjang di sini adalah berapa? 6. Iya kan? Rantai terpanjangnya adalah 6, C-nya. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa menghitungnya dari sini? Karena atom C yang mengikat rantai karbon, rantai rangkap itu harus mendapat nomor. Itu harus mendapatkan nomor ya. Makanya kita tidak boleh menomori dari sini. Harus dari sini. Ini atom C yang 22 ini harus ikut dinomori. Ya, anak-anak saja, sehingga kita menomorinya 1 2 3 4 5 6 gitu baru bisa. Kalau kita membuat ini adalah rantai induknya, ini adalah rantai induknya, berarti ada 2 jenis cabang di sini. Ada 2 metil.
gitu kan? Nah, jadi ini adalah rangkap tiganya di nomor berapa ini kira-kira? Coba Ananda tadi udah Ustazah ajari nomor berapa ini? Ada 2 metilnya. Apalah namanya ini? Nah, itulah dia tugas kalian. Nanti sekalian Ustazah kasihkan ada 2 lagi tugas untuk memberi nama senyawa hidrokarbon ya. Jadi waktu kita sudah habis, insya Allah kita lanjutkan minggu depan di isomer. Tata nama insya Allah sudah kelar ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.